Om Swastiastu. Saya Imadeswardana, salah satu peserta pendidikan profesi guru pendidikan agama Hindu dalam jabatan tahun 2020. Pada hari ini, Senin 7 Desember 2020, pada pukul 8 WITA, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu kajian uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Berikut ini adalah bukti keikutsertaan saya sebagai salah satu peserta UKM PPG tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengaturkan paramusan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasi. Pada hari ini Senin 7 Desember 2020, kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti yang masih diselenggarakan melalui pertemuan virtual. Mudah-mudahan pertemuan virtual ini tidak mengurangi makna dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Untuk mengawali proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini lancar dan bermanfaat. Doa akan langsung Bapak pimpin. Silakan anak-anak mengambil posisi dengan baik dan hening sejenak. Doa akan Bapak mulai. Om Awigenam Astu Namo Siddha. Om Purwa Jatu Brahmano Brahmacari Dharma wasana stapaso datistat Tasma jatam dewasca sarwa maradana sakamu. Om Santi 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 Om. Semoga dengan doa yang kita lantunkan barusan, kita senantiasa dianugerahkan pengetahuan dan pikiran yang terang, sehingga kita tetap termotivasi untuk belajar meskipun situasi pandemi yang melanda negara kita. Tetap semangat dan termotivasi untuk belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan cek kehadiran anak-anak sekalian. Semuanya hadir? Ya. Selain Bapak cek lewat pertemuan virtual ini, nanti anak-anak juga tetap diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah Bapak sediakan di akun Google Classroom Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti sebagai bukti tertulis kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi warga. Lebih tepatnya membahas tentang cara menentukan wawara. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membicarakan seputaran kompetensi dasar memahami warga dan padewasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara khusus nanti kita akan
membahas tentang bagaimana menentukan caturwara dan astewara. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, nanti anak-anak diharapkan untuk dapat memahami cara menentukan caturwara dan astewara, serta nanti juga diharapkan anak-anak dapat mempraktikkan cara menentukan astewara dan caturwara tersebut. Mengenai teknik penilaian, seperti biasa ada 3 aspek yang akan dinilai dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah aspek sikap, nanti dilihat atau diukur melalui sikap dan antusiasme anak-anak ketika mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua adalah aspek pengetahuan yang diukur melalui pemberian post test atau tes akhir di akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Yang ketiga itu adalah aspek keterampilan yang diukur dari hasil unjuk kerja anak-anak dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik yang diberikan nanti di tengah-tengah proses pembelajaran. Baik anak-anak, minggu lalu seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah membahas tentang cara mencari wewaran, khususnya triwara, pancawara, dan sadwara. Apakah anak-anak masih ingat apa itu wewaran? Adakah yang masih ingat? Silakan Komang Gopal Guna dibuka dulu speakernya. Wewaran adalah hari yang baik untuk melakukan sesuatu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Komang Gopal Guna. Jadi wewaran itu adalah hari yang baik untuk melakukan suatu pekerjaan menurut agama Hindu. Itu yang dimaksud dengan wewaran ya. Jadi terima kasih masih ingat dengan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Bapak akan memaparkan sebuah materi untuk lebih memperdalam pemahaman anak-anak tentang caturwara dan astewara. Bapak akan share sebuah PowerPoint sebagai bahan literasi buat anak-anak. Mohon diperhatikan dengan baik. Jangan dulu ngobrol ya dengan temannya, diperhatikan dan disimak dulu dengan baik. Seperti apa yang Bapak sampaikan barusan, bahwa materi yang kita bahas hari ini adalah tentang menentukan wewaran. Secara khusus kita akan belajar bagaimana menentukan caturwara dan astewara. Nah, adapun rincian materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah prasyarat menentukan wewaran. Mungkin ini adalah ulangan dari apa yang sudah disampaikan minggu sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah caturwara, cara menentukan caturwara. Kemudian yang ketiga itu adalah cara menentukan astewara. Nah, kita awali dari syarat menentukan wewaran. Nah, persyaratan untuk menentukan wewaran yang pertama jelas kita harus mengetahui dan memahami jenis-jenis wewaran, terutama bagian-bagian wewaran itu dimulai dari ekawara sampai dengan dasewara. Nah, berkaitan dengan pertemuan kali ini, kita akan membahas pada poin caturwara dan astewara. Secara otomatis, anak-anak diharapkan untuk mengetahui bagian dari caturwara, yaitu Sri, Laba, Jaya, dan Menala. Kemudian bagian dari astewara, yaitu Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, dan Uma. Itu yang harus dipahami pertama kali. Kemudian persyaratan atau prasyarat yang kedua, yaitu pawukon atau wuku. Nah, dalam hal ini anak-anak mesti tahu wuku-wuku itu apa saja. Harus hafal
urutannya dari wuku Sintu sampai Watu Gunung secara runut atau berurut, tidak boleh terbolak-balik. Jika terbolak-balik nanti perhitungan wewarannya bisa kurang pas. Mudah-mudahan anak-anak paling. Kemudian memahami yang disebut dengan Sabtu Ware. Nah, Sabtu Ware ini erat kaitannya dengan hari. Kalau Sabtu Ware bagiannya adalah redite, di kalender Masehi adalah hari Minggu. Kalau Some ada kalender Masehi adalah Senin, Anggara itu adalah Selasa, Buddha adalah Rabu, Beraspati adalah Kamis, Sukra adalah Jumat, dan Saniscara adalah Sabtu. Nah, ketiga persyaratan itulah yang mesti anak-anak pahami dulu sebelum melakukan perhitungan wewaran. Setelah anak-anak mengetahui ketiga persyaratan tersebut, barulah kita dapat melakukan perhitungan wewaran. Kita mulai dari cara menentukan catur ware. Dalam menentukan catur ware, kita dapat menggunakan bantuan atau media 4 jari tangan kiri kita, seperti yang anak-anak lihat pada tayangan ini. Masing-masing diberi kode yang mewakili bagian-bagian dari catur ware. 1 adalah kode untuk Sri, 2 adalah kode untuk Laba, 3 adalah kode untuk Jaya, dan 4 adalah kode untuk Menala. Nah, urutannya seperti ini ya. Mungkin berbeda dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Nah, langkah-langkahnya seperti biasa. Pertama kali kita harus menghitung wuku yang akan kita cari catur warenya. Dimulai dari jari paling kiri ini. Telunjuk, kemudian secara berurutan ke arah kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Begitu seterusnya. Sampai ketemu dengan wuku yang akan kita cari catur warenya. Ketika kita ketemu dengan wuku yang akan kita cari catur warenya, maka seperti biasa, di sana merupakan catur ware redite dari wuku yang bersangkutan. Ketika kita ingin mencari hari lain selain redite, maka perhitungannya dilanjutkan kembali mengikuti urutan kode-kode angka pada jari ini. Tidak lagi ke arah kanan, tapi mengikuti urutan kode angka ini. Misal, perhitungan wuku itu berhenti di angka 3, maka di sini adalah reditenya. Ketika mencari hari lain selain redite, maka dilanjutkan mengikuti urutan angka ini. Berarti di angka 4 adalah Senin atau Some, 1 adalah Selasa atau Anggara, kemudian 2 adalah Buddha atau Rabu, dan seterusnya. Maka kita akan dapat menentukan catur ware dari hari yang akan kita tentukan catur warenya. Nah, ada 2 pengecualian dalam perhitungan catur ware. 2 pengecualian. Pengecualian yang pertama, perhitungan wuku dari Dungulan ke Kuningan itu perhitungannya meloncati 2 jari. Contoh, kita praktikkan sekarang dulu ya. Misalnya kita mencari wuku Kuningan, maka perhitungannya seperti ini anak-anak. Pertama, Sinte, Landap, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbreg, Warige, Warigadean, Julungwangi, Sungsang, Dungulan. Ya, Dungulan di angka 3. Kuningan tidak di jari ini, tapi meloncati 2 jari kelingking dan telunjuk ini. Maka Kuningan ada di jari ini. Ingat, dari Dungulan ke Kuningan meloncati 2 jari. Selebihnya tetap normal. Seperti itu ya. Kemudian pengecualian yang kedua, catur ware dari redite Dungulan sampai dengan Anggara Dungulan berturut-turut adalah Jaya. Adalah Jaya. Berarti dari Minggu sampai hari Selasa pada wuku Dungulan itu catur warenya adalah sama, yaitu Jaya. Selebihnya normal kembali. Jadi itu 2 pengecualian. Untuk lebih memahami tentang catur ware ini, mari perhatikan contoh yang sudah Bapak sediakan. Misalnya, dalam hal ini kita diminta menentukan catur ware dari Buddha Warige. Nah, maka langkah-langkahnya adalah kita hitung dulu wukunya. Ya.
Silakan anak-anak dipraktikkan langsung, angkat 4 jari tangannya seperti ini. Nanti akan Bapak pandu seperti biasa melalui tayangan PowerPoint ini. Kita hitung bersama ya, perhatikan langkah yang sudah Bapak sampaikan. Ya. Jadi kita hitung mulai jari paling kiri ini, yaitu sinte, kemudian landep, ukir, kulantir, tolu, gumbreg. Nah, warige ya. Jadi warige ini berhenti di jari manis atau angka 3. Seperti langkah-langkah tadi, maka disimpulkan bahwa di jari ini atau dengan kode 3 ini merupakan catur ware dari redite warige. Dalam soal kita diminta untuk menentukan catur ware dari budo warige, maka perhitungannya harus dilanjutkan mengikuti kode angka ini. Jadi kalau di 3 redite warige, maka di 4 adalah some warige. Kemudian balik lagi ke 1 adalah anggare warige. Kemudian 2 adalah bude warige. Nah, jadi dengan perhitungan ini kita sudah bisa menentukan catur ware dari bude warige memiliki kode 2. Kita lihat pada keterangan, yaitu labe. Maka dapat disimpulkan bahwa catur ware dari bude warige adalah labe. Nah, jadi seperti itu anak-anak cara menentukan catur ware. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Silakan catat dulu atau pikirkan dulu, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, nanti akan dibuka melalui sesi tanya jawab. Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang cara menentukan aste ware. Nah, pada prinsipnya atau secara prinsip ini masih sama seperti menghitung catur ware. Kita menggunakan bantuan 8 jari tangan kita, 5 jari tangan kiri dan 3 jari tangan kanan. Diberi kode seperti ini yang mewakili bagian-bagian dari aste ware. 1 adalah bagian atau kode ya, kode dari Sri. Kemudian 2 itu adalah kode untuk Indra, 3 kode untuk Guru, 4 untuk Yama, 5 untuk Rudra, 6 untuk Brahma, 7 Kala, dan 8 Uma. Nah, langkah pertama untuk menghitung atau menentukan aste ware seperti biasa, hitung wuku diletakkan mulai jari paling kiri dari sudut pandang kita ini, yaitu dari ibu jari. Kemudian secara berurut atau runut berputar ke arah kanan, searah putaran jarum jam. Ketika kita berhenti melakukan perhitungan wuku atau ketemu dengan wuku yang akan kita cari, maka di sana adalah posisi redite dari wuku yang akan kita cari catur warenya. Selanjutnya, jika kita ingin mencari hari lain selain redite, maka perhitungannya dilanjutkan kembali mengikuti urutan kode angka ini. Tidak lagi ke arah kanan, tetapi ke arah kiri mengikuti urutan angka-angka pada jari tangan ini. Nah, kemudian setelah itu maka kita akan bisa menentukan catur ware dari, atau maksud Bapak adalah aste ware dari wuku yang akan kita tentukan. Kemudian ada 2 pengecualian seperti catur ware tadi, 2 pengecualian dalam perhitungan catur ware aste ware ini. Yang pertama adalah perhitungan wuku dari Dungulan ke Kuningan itu meloncati 2 jari. Nah, caranya sudah Bapak jelaskan tadi. Ya. Kemudian aste ware ya, dari redite sampai dengan anggare Dungulan berturut-turut adalah kala. Kalau tadi dalam catur ware berturut-turut adalah jaya, sekarang dari aste ware berturut-turut adalah kala. Mohon dulu anak-anak diperhatikan dengan baik perhatiannya, jangan lain-lain dulu sehingga anak-anak nanti bisa paham ya.
Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak lanjutkan lagi. Untuk lebih jelasnya, cara menentukan astewara ini, mari perhatikan contoh. Kita diminta menentukan astewara dari Bude Warige. Maka langkah pertama adalah menghitung wuku. Silakan dilihat sambil dipraktikkan di rumah. Kita hitung wuku mulai dari jari paling kiri atau ibu jari, yaitu sinte, landap, ukir, kulantir, tolu, gumrag, dan warige. Nah, kita sudah ketemu dengan wuku warige, jatuh di jari tangan dengan kode 3. Sesuai persyaratan tadi, maka kode 3 ini merupakan posisi astewara dari redite warige. Kita diminta menentukan astewara sesuai dengan soal. Maka perhitungannya dilanjutkan sesuai dengan urutan kode angka ini. Kalau di 3 itu redite, maka 4 adalah sume, 5 itu adalah anggara, kemudian 6 itu adalah Bude Warige. Jadi sudah bisa ditentukan astewara dari Bude Warige itu memiliki kode 6. Kita lihat dalam keterangan sekarang, kode 6 itu apa? Dapat disimpulkanlah bahwa astewara dari Bude Warige itu adalah Brahma. Seperti itu caranya anak-anak, cukup mudah karena minggu sebelumnya anak-anak juga sudah mempelajari bagaimana cara menentukan wewaran, yaitu triwara, pancawara, dan sadwara. Jadi secara prinsip tetap sama. Cuma anak-anak harus ingat 2 pengecualian yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk materi yang Bapak paparkan di kesempatan kali ini itu dulu anak-anak. Jika dalam pemaparan tadi atau ketika anak-anak menggali sebuah referensi ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak buka sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Ada, Pak. Oh ya, silakan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa wuku memiliki peran penting dalam sistem warige atau padewasaan? Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah akibatnya jika kita melakukan sesuatu tanpa menggunakan dewasa? Itu saja, Pak. Terima kasih Riko Januarta. Pertanyaan yang bagus. Ada 2 pertanyaan dari Riko Januarta. Yang pertama, mengapa wuku memiliki peranan penting dalam sistem warige atau padewasaan? Kemudian yang kedua, apakah akibatnya jika kita melakukan sesuatu tanpa menggunakan warige atau padewasaan atau dewasi? Ya? Nah, dari pertanyaan yang disampaikan Riko Januarta, dari anak-anak ada yang ingin menanggapi setelah membaca referensi atau sumber-sumber tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan dari Riko. Dipersilakan. Saya, Pak. Silakan, Yulita ya, Yulita Cahyani. Saya akan menjawab pertanyaan Riko yang pertama, Pak. Wuku memiliki peranan penting dalam warige menjadi penentu baik buruknya hari. Misalnya, kalau warnanya baik tapi tidak baik, maka dianggap dewasa tersebut kurang baik. Selain itu, wuku merupakan syarat penting yang harus kita ketahui dalam menentukan wewaran. Wuku adalah salah satu rangka pokok yang harus kita pahami dalam menentukan lain wewaran, tanggal, panglo, serta daun. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Yulita, meskipun suaranya agak sedikit bergema, tapi tanggapan dari Yulita sudah bisa ditangkap. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan Riko yang kedua ya. Silakan, barangkali ada yang bisa memberikan tanggapan lagi, nanti baru Bapak simpulkan. Silakan. Saya, Pak. Silakan, Lingsa Natalia.
Saya akan menjawab pertanyaan Riko yang kedua. Jika kita melakukan sesuatu tanpa menggunakan dosa akan berimbas pada rasa tidak percaya diri kita dalam melakukan sesuatu. Dengan rasa tidak percaya diri dalam melakukan sesuatu, bisa dipastikan apa yang kita lakukan tidak akan berjalan maksimal, sehingga hasilnya juga menjadi tidak maksimal. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Lingsa, jawaban yang sangat bagus sekali. Dua jawaban yang disampaikan oleh Lingsa dan Yulita tadi jawaban yang bagus ya. Saya mengapresiasi jawaban yang jadi saya pertegas kembali bahwa wuku memegang peranan penting dalam sistem warga karena wuku itu adalah salah satu penentu baik buruknya hari. Dalam perhitungan warga, wuku merupakan salah satu kerangka pokok yang harus dipahami. Selain wewaran, sasih, penanggal, dan panglong, serta tahu. Kemudian yang kedua, apa akibatnya jika kita melakukan sesuatu tanpa menggunakan dewasa? Nah, ini akan berimbas pada rasa percaya diri kita ketika melakukan sesuatu. Dengan rasa tidak percaya diri melakukan sesuatu, terutamanya yatnya, jelas yatnya yang akan kita lakukan tidak akan berjalan secara maksimal. Seperti itu. Bagaimana, Riko? Bisa diterima jawaban yang diberikan tadi? Ya, bisa, Pak. Ya, terima kasih, Riko. Nah, jadi itu ya. Kemudian Bapak buka kembali sesi tanya jawab. Selanjutnya, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Dipersilahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Apakah letak bagian-bagian caturwara dan astawara selalu urutan setiap harinya sesuai urutan masing-masing bagian tersebut? Ya, terima kasih Violin. Jawaban yang atau pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Nah, pertanyaan dari Violin tentang posisi dari astawara dan caturwara apakah berurutan? Barangkali dari anak-anak ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Violin. Saya, Pak. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Violin. Ya. Letak dari bagi-bagian caturwara dan astawara selalu berurutan setiap harinya sesuai dengan urut masing-masing bagian wewaran tersebut. Misalnya, dalam caturwara jika Sri maka besoknya akan adalah Laba. 2 hari lagi adalah Jaya dan 3 hari lagi adalah Menala. Dan begitu juga seterusnya secara bersiklus. Hal tersebut juga berlaku pada astawara. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Sri Widyarni, jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi Bapak pertegas kembali, letak bagian-bagian dari astawara maupun caturwara itu selalu berurutan setiap hari, seperti yang disampaikan oleh Sri Widyarni. Tapi tetap anak-anak harus ingat, ada pengecualian. Pada caturwara, pengecualiannya adalah caturwara dari Redite Dungulan sampai dengan Anggara Dungulan itu berturut-turut adalah Jaya. Itu cuma itu aja, berturut-turut adalah Jaya. Selebihnya tetap berurut seperti yang disampaikan Sri Widyarni. Kemudian kalau dalam astawara dari Redite Dungulan sampai dengan Anggara Dungulan berturut-turut adalah Kalu. Selebihnya tetap terurut seperti bagian-bagian wewaran yang sudah dipaparkan tadi. Jadi seperti itu. Bagaimana Violin Ayuni, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi anak-anak? Ada pertanyaan lagi? Silakan jika tanya dibuka mute-nya. Tidak ya? Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya, yaitu anak-anak Bapak minta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Lembar kerja peserta didik ini bisa anak-anak download atau lihat pada akun Google Classroom Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti.
Bapak kasih waktu anak-anak 20 menit untuk mengerjakan ini. Selanjutnya setelah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, anak-anak upload hasil jawaban anak-anak di kolom tugas pada Google Classroom. Setelah itu anak-anak kembali lagi ke pertemuan virtual ini. Silakan anak-anak bisa bekerja dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, 20 menit sudah berlalu. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan dengan baik. Bapak sudah cek di akun Google Classroom tadi. Anak-anak sudah mengupload hasil jawabannya. Bagi yang belum, Bapak tunggu hasil jawabannya. Sekarang kita akan bahas hasil pemecahan masalah yang anak-anak lakukan. Bapak mengambil salah satu pekerjaan dari anak-anak, yaitu pekerjaan dari Komang Gopal Guna. Diketik rapi sekali. Jadi jawabannya sangat pas dan tepat, bahwa seperti inilah hasil pemecahan masalah dari lembar kerja peserta didik yang diberikan. Ini berarti bukan yang lain tidak benar dalam menjawab. Benar, cuma Bapak hanya tampilkan salah satunya saja. Jadi ini acuan. Nah, dalam perhitungan wewaran ini, astewara dan caturwara ini, sebenarnya ada trik cepat untuk bisa bekerja. Pertama, anak-anak tentu harus perhatikan dulu buku-bukunya. Dalam hal ini merakeh, tamir, mendangkungan, matal, dan uji. Nah, kita tidak bertemu dengan buku Dunggulan. Jadi kita tidak akan ketemu juga dengan 3 pengecualian tadi yang berturut-turut dari Redite sampai Anggara, Caturwara dan Astewaranya sama. Nah, dengan kesimpulan tersebut, anak-anak cukup hanya dengan mencari atau menentukan Astewara dan Caturwara dari tanggal 1 saja. Ya, dalam hal ini ketemu Caturwaranya adalah Labe, kemudian Astewaranya adalah Brahma. Selanjutnya tidak perlu dihitung lagi, tinggal anak-anak mengurut aja bagian-bagian dari Caturwara dan Astewara. Kalau yang pertama itu adalah Labe, yang kedua Jaya, Menala, kemudian berulang lagi Sri, Labe, Jaya, Menala, begitu seterusnya. Kemudian Caturwara juga sama, kalau di sini Brahma berarti seharusnya selanjutnya maksud Bapak Kala, kemudian Uma, balik lagi Sri, Indra, Guru, Yama, Rudra, Brahma, Kala, Uma, begitu seterusnya secara berturut. Jadi anak-anak tidak akan menghitung atau melakukan perhitungan sebanyak 30 kali. Itu triknya. Seharusnya dengan trik ini 5 menit pun sudah bisa selesai. Jadi itu triknya ya anak-anak. Sekarang kita simpulkan materi pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kita dapatkan bahwa letak atau posisi bagian-bagian dari Caturwara dan Astewara itu selalu berurutan setiap hari, sesuai dengan urutan bagian-bagian wewaran-wewaran tersebut. Kemudian, selanjutnya, ada pengecualian yang berlaku pada Caturwara, yaitu tepatnya dari Redite sampai dengan Anggara Wuku Dunggulan. Di sana Caturwaranya berturut-turut adalah Jayu, selebihnya tetap berulang dengan bersiklus ya bagian-bagian dari Caturwara. Kemudian pengecualian selanjutnya juga berlaku pada Astewara, di mana dari Redite sampai dengan Anggara Dunggulan itu berturut-turut Caturwaranya adalah Kala. Itu 2 pengecualian yang berlaku. Nah, itulah 3 poin kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman anak-anak mengenai ketercapaian pembelajaran hari ini, Bapak sudah sediakan
soal post test dalam bentuk pilihan ganda yang diupload dalam Google Classroom. Silakan setelah pertemuan ini anak-anak buka dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Itu akan menjadi tolak ukur tentang pemahaman anak-anak dalam materi pembelajaran hari ini. Melalui kesempatan ini, Bapak mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya bagi anak-anak sekalian karena telah mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik meskipun melalui moda daring lewat pertemuan virtual seperti ini. Mudah-mudahan tetap anak-anak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran serupa dengan baik. Sebagai bahan evaluasi juga dalam mengikuti pembelajaran daring, mohon untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Usahakan posisi kamera diletakkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terkesan kurang serius dalam mengikuti proses pembelajaran. Tapi secara umum anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lewat kesempatan ini pula Bapak juga tidak henti-hentinya mengingatkan anak-anak untuk tetap dapat melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker yang pertama ketika anak-anak beraktivitas di luar rumah. Kemudian senantiasa mencuci tangan dengan air bersih. Kemudian memakai hand sanitizer serta menjaga jarak. Astungkare dengan cara seperti itu, kita semua, utamanya anak-anak, terhindar dari penyakit, utamanya virus COVID-19 yang tengah merebak di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasi. Nah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya, kita sudah akan memasuki jadwal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Mohon persiapkan diri dengan baik. Sementara anak-anak bisa mengikuti proses penilaian akhir semester dengan baik, tentu saja dengan hasil yang baik pula. Nah, karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah berakhir, mari kita bersama-sama menutup proses pembelajaran dengan mengucapkan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak.